Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidit dengan NIM 186500016. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Manajemen Proyek, yaitu tentang materi fase analisis. Tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama dari fase ini untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem disebut Function Specification atau FS, spesifikasi fungsi. Setelah mengerjakan FS, Anda kini memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan pada fase definisi, sehingga Anda harus meninjau ulang rencana permulaan proyek dan perkiraan awal. Aktivitas ketiga menuliskan development proposal atau proposal pengembangan, dan akan dikerjakan jika dua metode proposal akan dilakukan. Hal tersebut akan ditulis setelah FS, isi, dan garis besar proposal pengembangan sama dengan proposal analisis, kecuali bahwa proposal pengembangan dikerjakan dengan menggunakan 5 tahap dari pengembangan. Dalam fase analisis, Anda harus menghadapi apa yang akan dilakukan, bukan mengenai bagaimana hal tersebut akan dilakukan, karena fase desain akan membahasnya. Aliran data Jordan, metode analisis bubble chart. Edward Jordan menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang sangat populer. And definition user analisis bersama. Analis bersama-sama dengan user mengembangkan diagram seperti pada gambar. Mereka mulai dengan membuat daftar sebuah user yang akan memiliki hubungan dengan sistem, termasuk user tidak langsung seperti student. Kemudian mereka menggambar garis panah untuk semua input dari dan output untuk semua user. Garis diberi nama dengan informasi atau data yang melewatinya. Garis panah tersebut mewakili aliran informasi, student, registrasi, registrar, melalui telepon, aliran data, registrar, komputer lewat terminal, atau kejadian permindahan secara fisik dari bagian-bagian. Inilah sebabnya mengapa diagram ini disebut diagram aliran data. Kemudian analis dan user mengidentifikasi informasi umum yang disimpan oleh sistem dan menulisnya dalam lingkaran. Pendefinisan antarmuka user. User dan analis menjelaskan setiap bagian yang diwakili oleh garis panah dan yang merupakan aliran data antar user dan sistem. Hal ini akan mengontrol penjelasan mengenai semua menu, formulir, laporan, perintah-perintah, dan pesan. Dengan kata lain, merupakan tampilan antar muka user pada sistem. Tujuan dari proses ini adalah, pertama, untuk menjelaskan tampilan antar muka pada komputer. Kedua, untuk memperoleh pemahaman yang umum dari bisnis user. Seringkali user belajar mengenai bisnis sendiri dan dari tipe analisis ini. Sebagai contoh, analisis dari aliran data student ke registrar akan dihasilkan sebagai berikut. Seperti ini. Analisis terhadap registrar ABC akan menghasilkan. Langkah berikutnya adalah merincikan seluruh menu, formulir, laporan, dan perintah yang tepat. Semua menu seperti registrar dan pertanyaan mengenai kursus harus dijelaskan. Spesifikasi fungsi. FS menjelaskan semua tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar, dan definisikan antarmuka user seperti di atas. Menu-menu perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan dijelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan di dalam lingkungan user karena sistem baru akan dijelaskan. Semua pengiriman termasuk hardware, software, latihan, dokumentasi, garansi, rincian. Garis besar FS. Outline of the FS. Judul halaman, title page, daftar isi, table konteks, gambaran sistem. Mari kita ambil contoh sistem Amalargen berkese Corsair ABC yang dijelaskan dari awal. Sistem berdasarkan mengenai kursus murid, user membutuhkan keterangan pasti mengenai data pendaftaran kursus yang masih dibuka. 4. Tujuan utama. Buatlah daftar tujuan sistem
hubungkan masing-masing ke modul utama. 5. Kebutuhan khusus sistem. Bagian ini menunjukkan kebutuhan-kebutuhan sistem seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, ketahanan, kemudahan dalam menggunakan sistem. Proposal lingkungan seperti respon, jumlah waktu dan detik yang dibutuhkan komputer untuk menjawab, jumlah total pekerjaan yang diselesaikan komputer dalam jangka waktu tertentu, kebutuhan sistem untuk beberapa tahun ke depan. 6. Deskripsi komponen. Bagian ini menjelaskan secara detail masing-masing isi kotak atau fungsi yang terdapat pada gambarnya. 7. Pengiriman lainnya. Dokumentasi menyatakan jumlah dokumen yang dihasilkan pembaca diharapkan dan kegunaannya. 8. Perubahan spesifikasi. Perubahan FS mungkin menyebabkan perubahan ke seluruh item-item yang lain yang menyebabkan biaya menjadi mahal dan penundaan waktu yang pengiriman. Penerimaan. Salah satu masalah terbesar dalam dunia software adalah user kadang-kadang enggan untuk menerima dan membayar sistem tersebut. 10. User dan interface tim proyek. User dan tim proyek harus saling berkomunikasi pada level teknik maupun manajemen. Kebutuhan secara teknik dan user diperlukan saat tim proyek memerlukan jawaban yang cepat dan akurat berbagai pertanyaan yang bersifat teknik. 11. Tanggung jawab user untuk menghemat uang dan waktu, atau jika user berhadapan dengan dilibatkan lebih banyak, tim proyek mungkin meminta kepada user untuk mengerjakan tugas-tugas proyek seperti menyediakan data, tes, menulis, atau bahkan merencanakan advertisement test. 9. Istilah, kondisi, dan asumsi. Buatlah daftar aturan baru kebijaksanaan yang harus dipatuhi. Teknik penulisan untuk pembaca non-teknis. Untuk menulis FS yang baik memang sulit sekali. Jika FS menjelaskan sebuah sistem teknis, maka disebut dokumen teknis. Tetapi FS ini ditulis untuk pembaca non-teknis. Tulislah dari sudut pandang user, gunakan terminologinya. Untuk itu Anda harus mempelajari bisnis user dan bahasanya. Penggunaan lain untuk spesifikasi fungsi. FS yang baik dapat digunakan untuk memperkenalkan proyek kepada anggota tim proyek yang baru. User dapat menggunakan untuk memperkenalkan sistem yang baru ke pihak manajemen atau ke bagian-bagian lain. Tetapi yang paling penting adalah bagian-bagian yang menjelaskan menu, form, query, report dapat digunakan user guide. Case software tool untuk analisis. Case digunakan sebagai suatu paket software tool pada masing-masing fase dari daur hidup sistem. Terdapat beberapa proyek software yang mutunya bagus yang membantu Anda untuk melakukan analisis. Contohnya Accelerator. Accelerator dapat digunakan untuk menggambarkan data flow diagram tingkat tinggi seperti pada gambar, kemudian memecat FDF ke level-level berikutnya yang lebih rendah. Peralatan analisis menyediakan menu layar dan fasilitas laporan dari gambar untuk membantu menjelaskan kepada user input dan output pada layar dapat dilakukan menggunakan mouse input. Meninjau kembali perencanaan. Perencanaan adalah proses pengulangan lakukan perbaikan PPP segera setelah menganalisis dilakukan. Apakah tugas-tugas masih dapat dipikirkan, ditentukan, dijadwalkan, dan diselesaikan? Yang paling penting adalah tanyakan apakah sumber daya yang diperlukan untuk masing-masing tugas masih tersedia ketika dibutuhkan. Berikut ini adalah daftar pendek dari masalah-masalah yang dapat terjadi dalam 3 fase berikut. Selama pelaksanaan rencana berikutnya. Programmer, kunci atau perencanaan mengundurkan diri, komputer pengembangan tidak tersedia, peralatan hardware yang khusus tidak ada, paket software dengan rilis terbaru tidak bekerja, sumber daya disediakan oleh pihak ketiga tidak terwujud. Rencana pelatihan untuk anggota proyek. Ketika akhirnya staf telah diputuskan, lakukan pemeriksaan untuk melihat siapa-siapa saja yang membutuhkan pelatihan. Kesimpulan pada fase analisis. Diharapkan FS dinegosiasikan atau ditinjau kembali, jadwalkan waktu untuk persetujuan dan perbaikan, atau atur batas akhir penyelesaian jika tidak disetujui di antara individu-individu atau departemen-departemen menyebabkan analisis paralisis. Ambil satu orang dari tiap departemen dan kumpulkan satu ruang
dan tekankan untuk tidak menunda pertemuan sampai masalah terpecahkan. Dan yang terakhir, kita tinjau kembali kejadian-kejadian utama dalam fase analisis, spesifikasi fungsi yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jika kedua langkah proposal digunakan, development proposal telah ditulis oleh dan dibeli oleh user, PPP diperbaiki untuk memasukkan perhitungan-perhitungan baru dari jadwal-jadwal sumber masih terlengkap untuk seluruh kegiatan. Desain tingkat atas telah dilakukan, hal ini mungkin tidak dijelaskan, tetapi Anda harus mengerjakan TLD ketika Anda menemukan gagasan dan menggambarkan. Ini mungkin bukan TLD terbaik, meski pada akhirnya akan digunakan juga, tetapi ini merupakan terobosan pertama bagaimana sistem akan bekerja dan bagian utama yang akan diproduksi. Saya rasa itu saja untuk pada kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.